Kita belum mulai. Oke. 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 Yang di depan apa tampilannya? Halo? Papan tulisnya apa? Yang kelihatan? Tulisan PW Distrik Oke, Energi. 11. Posisi K. Oke, berarti udah ya kelihatan ya. Oke, baiklah, kita akan mulai. Minggu pertama kita sudah bahas tentang apa itu arus listrik, kenapa bisa mengalir, sumbernya juga kita bahas sedikit, memang tidak begitu banyak. Terus kita juga sudah belajar tentang rangkaian seri paralel dan itu harus dipahami betul-betul di rangkaian seri paralel. Kemudian kita juga sudah belajar campuran. Nah, itu minggu pertama. Minggu kedua kalau masih ingat kita awalnya belajar tentang rangkaian delta atau jembatan Redstone. Kemudian diakhiri dengan tentang hukum Kirchhoff yang kedua. Ya, hukum 2 Kirchhoff yang loopnya ada 2 juga. Oke, sekarang pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir di bab ini, kita akan belajar ngikutin di modul PW aja ya. Kita akan belajar energi dan daya listrik. Udah pernah dengar energi dan daya listrik? Udah pernah belajar sebelumnya? Kansa udah pernah belajar tentang ini? Belum kayaknya, Mas. Di SMP? Nggak inget, kayak pernah. Nggak inget, kayaknya pernah. Darren, udah pernah belajar, Darren? Kalau udah pernah ya lupa. Lupa, oke. Dulu SMP di mana, Darren? DRP juga. Oh iya ya, biasanya gitu. Oke, oke, oke. Nah, jadi ini tuh kelas 9 udah pernah. Biasanya kelas 9 itu kerjaannya menghitung tagihan listrik gitu ya. Biasanya menghitung tagihan listrik biasanya. Oke. Halo Gilang? Kedengeran suara saya? Oke. Dengar. Oke, sip. Nah, ini bab subbab ketiga terakhir ya di bab ini. Jadi tentang energi listrik. Dulu kalau di SMP itu ngitung-ngitung berapa bayaran sebulan. Kalau ada TV 1, ada kulkas nyala 24 jam gitu ya, ada setrika dan kawan-kawan. Nah, sekarang di sini nggak beda jauh ya, sebetulnya nggak beda jauh. Sama, mirip gitu ya, nggak ada bedanya, cuma nanti di sini ada konversi energi, ada kekekalan energi, ada perubahan energi nanti di sini. Oke. Energi listrik. Ada yang masih ingat apa rumus dari energi listrik? Atau energi itu apa sih? Nah, itu dulu deh. Oke, energi itu ada yang tahu apa? Saya tanya siapa dulu ya? Saya tanya Gilang yang baru gabung. Menurut Gilang, energi itu apa? Zat yang ngegerakin sesuatu. Oke, betul ya. Tapi bukan zat di sini, sesuatu untuk menggerakkan gitu ya. Energi adalah sesuatu sesuatu untuk menggerakkan, itu namanya energi. Nah, itu energi. Sekarang daya. Oh, yang kedua gabung tadi Darren. Ada yang baru gabung nih. Kita tembak aja yang baru gabung. Aduh Darren. Nggak jadi saya tanya Darren. Halo, Dimas? Kedengeran suara saya? Oke. Dimas, tahu daya artinya apa? Kenapa? Daya artinya apa? Daya itu susah dijelasin pakai kata-kata, Mas. Ya udah pakai pakai apa ya? Pakai perilaku aja kalau gitu.
Contoh deh, pakai contoh. Apa contohnya? Daya itu kayak apa ya? Kayak eh apa sih namanya? Apa? Kekuatan ya Wush, untuk ya melakukan betul. kerja atau apa gitu. Itu energi. Untuk Oh, menggerakkan satu, untuk melakukan usaha. Nah, itu energi. Ini berarti untuk kayak untuk melakukan usaha. Nah, itu energi. Jadi apa dong daya kalau gitu? ininya ya jumlahnya ya. Banyaknya energi setiap Setiap detik. waktu. Setiap waktu ya. Jadi daya itu banyaknya energi setiap waktu atau setiap detik. Per waktu. Nah, itu daya. Oke, energi listrik ada yang tahu SMP simbolnya apa? Lambang dari energi listrik? Enggak tahu? Simbolnya itu W. Ada yang tahu rumus energi listrik apa? Energi listrik digunakan harus boros atau irit? Boros. Irit. Boros harus irit. Atau Nah, jadi komputer gimana, Mas? ya kalau nggak dipakai matiin. Pengertian irit itu bukannya pelit ya, itu beda. Misalnya AC, orangnya nggak ada nyala terus. Nah, itu boros. Tapi kalau emang panas ya dinyalain ya itu mah namanya memang digunakan. Tapi kalau dingin kita pakai AC juga, nah itu namanya boros. Udah pakai AC pakai selimut, ya nggak? Enggak. Oh nggak. Banyak yang kayak gitu. Saya bilang ini ngapain pakai AC pakai selimut? Ya kalau pakai selimut nggak usah pakai AC, ngapain gitu kan? Kalau nggak suhunya dinaikin, jangan dingin-dingin amat. Itu sebetulnya saya lagi kenceng-kenceng gini lagi menyinggung anak saya sebetulnya sama istri saya. Oh enggak ya, istri saya lagi di belakang nggak kedengeran. Pasti AC. Tapi itu dia. Jadi dua-duanya pakai selimut di kamar. Saya bilang ngapain pakai AC terus pakai selimut? Ya udah naikin lah dikit suhunya, jangan terlalu dingin. Jadi nggak usah pakai selimut. Itu lagi curhat saya, cuma saya nggak bisa curhat langsung gitu ya. Jadi saya curhatnya melalui di sini aja. Nanti rekamannya saya kasih Menyindir. ke istri saya. Oke. Ntar rekordannya dikasih gitu, Mas. Dikasih nanti. Lihat ya rekaman detik kesekian pas apa gitu ya. Nanti saya ini apa coba. Oke. Nah ini irit ya. Jadi ingat energi listrik itu rumusnya irit. Nah karena I-nya itu sama sehingga jadinya I kuadrat R kali T. W-nya apa? Energi listrik. Oke, energi listrik satuannya apa? Ada yang tahu? Energi satuannya apa? Joule. Joule. Di sini ada I. I-nya apa? Saya tanya deh. I-nya kita udah belajar, Darren. I-nya apa, Darren? Daya. I-nya itu daya itu yang di sini belum. I-nya apa? Kemarin kita belajar I. Apa I-nya? Kansa, I-nya apa, Kansa? Halo, Kansa. Iya, Mas. I-nya apa di sini? Kuat Kuat, arus. kuat arus listrik ya. Satuannya apa, Kansa? Iya, Mas. Satuannya apa? Ampere. Ampere. Oke, R-nya apa, Gilang? Gilang. Halo, halo. R-nya apa? R-nya hambatan. Hambatan. Satuannya apa, Gilang? Ohm. Ya. Jadi sengaja saya panggilin satu-satu supaya saya nggak ditinggalin. Ada yang ditinggalin masak, ada yang ditinggalin bebenah, ada yang tinggalin ngambil apa gitu ya. Sedih nggak sih kan? Kok saya ditinggalin sendirian di sini? Oke. T-nya apa, Dimas? T, Dimas, halo?
Second. Oke, waktu satuannya second. Ngomong-ngomong ini Revo kemana? Coba ya. 2 kali Biasa. telat dia. Apa? Biasa apa? Ngebucin. Kan apa namanya, dia suka ada urusan katanya ngechat saya gitu. Oke, ini direkam loh. Jadi Iya. nanti kalau bisa kita hapus rekaman yang bagian ininya. Karena Dia ngomongin bilang orang. 15 menit gitu. Oh, Kadang biar. mati gitu. Oh, biarin udah direkam ini. Iya. Nah, ini ya, ini rumusnya. Nah, dari sini kita bisa menurunkan. I kali R itu rumus apa? Rumus apa I kali R? Yang kemarin minggu sebelumnya. I kali R rumus apa? V. V itu I kali R. Nah, jadinya W itu fit. V-nya beda potensial. Satuannya volt. Terus ada apa lagi? Sekarang I itu apa rumusnya? I itu V per R. Jadi begini. Jadi W juga bisa V kuadrat per R kali T. Ada apa lagi yang belum? Nah, pokoknya ini nanti tinggal diturun-turunkan. Oke. Nah, sekarang apa daya? Daya itu banyaknya energi per waktu. Atau daya itu P gitu ya. Energi per waktu artinya W per T. P-nya itu daya. Daya itu satuannya watt ya. Nah, di sini tinggal di W, rumus W semuanya hilang T-nya. Berarti ini hilang T-nya karena dibagi T. Iri. Nah, jadinya iri. Temannya iri apa? Dengki gitu ya. Temannya iri dengki. Dengkul. Di sini juga P. P itu ini fit. Hilang. Jadi V kali I. V kuadrat per R. Hilang. V kuadrat per R kali T. Nah, jadi tinggal V kuadrat per R. Seperti itu. Ya. Nah, soalnya nanti seperti apa di sini? Sebetulnya seperti ini ya, mirip-mirip gitu ya. Tapi tentunya ada yang beda. Contoh. Mas. Ya. Kurikulum darurat udah berlaku belum? Dari tahun lalu sih harusnya berlaku. Kenapa? Nggak apa-apa, soal guru kimia saya bilang kurikulum darurat walaupun materinya segitu tapi ada beberapa yang masuk ke UTBK Itu dia, yang makanya saya keluar kurikulum daruratnya. betul. Kenapa? Karena tidak serentak se Indonesia. Jadi kurikulumnya harusnya sih se-Indonesia berlaku ketika tahun ini. Jadinya UTBK ya harusnya seragam. Tapi yang jadi masalah tiap sekolah nggak seragam. Dan saya nggak yakin UTBK hanya kurikulum darurat. Makanya kita buruan ini. Kita tembus aja terus. Ya harapannya sih mudah-mudahan keburu. Minimal semester 1, semester 2 sih nggak penting lah, maksudnya rapot juga nggak penting. Masuk UTBK itu masuk PTN lewat tes mandiri itu tuh lewat tes mandiri yang jalur rapot sampai semester 5 aja gitu. Jadi ya begitulah ya, betul. Takutnya memang seperti itu ya, biasalah itu, biasalah mengapa semua menangis. Nah itu ya. Oke. Nah, sekarang tipe soalnya kayak gimana? Tipe soalnya tidak semudah itu. Biasanya gini ya. Misalnya di sini saya ada dispenser. Nah, dispenser ini SD nih kita belajar. Dispenser itu mengubah apa menjadi apa? Panjang umurnya. Listrik menjadi energi. Listrik menjadi energi apa? Energi listrik menjadi energi apa? Panas. Berarti dispenser ini dari listrik, energi listrik berubah menjadi energi panas. Sehingga di sini W berubah menjadi
Ki. W itu apa rumusnya? Banyak tadi. Bisa P kali T, bisa irit, bisa V kuadrat per R kali T. Oh, pokoknya banyak parah gitu ya. Nah, si Ki itu apa rumus Ki? Ada yang masih ingat? Rumus kalor apa? Kelas 9. Macet. Macet. Nggak ada objek. Nah, sehingga nanti ketika ada soal bisa seperti ini. Tambah lagi di sini efisiensi. Efisiensi kayak gini, namanya eta ya. Tapi dibacanya itu simbol eta, tapi ini tuh efisiensi. Apa efisiensi? Ada yang bisa menggambarkan efisiensi? Kelas 11 kita pernah menyinggung efisiensi. Mungkin yang baru gabung saya tanyakan. Revo? Iya Mas. Oke. Kenapa telat Revo? Wifi saya dicabut semalaman jadi lambat Mas. Oh gitu. Oke. Kita udah berburuk sangka loh. Nanti lihat ya rekamannya ya. Iya Mas. Oke Revo. Pernah dengar efisiensi Revo? Pernah. Oke. Menurut Revo apa efisiensi? Perbandingan energi. Perbandingan apa? Betul. Perbandingan energi. Di sini apa? Oh, panas listrik itu. Panas per listrik ya. Ya. Jadi karena output per input. Nah, dikali 100%. Ya, jadi ini energi panas per energi listrik. Kenapa? Karena tidak semua energi listrik yang digunakan 100% menjadi panas. Dispenser itu. Sebagian panas jadi sebagiannya jadi apa? Sebagiannya dibuang ke lingkungan misalnya. Terus yang panas nggak cuma airnya, tapi si dispensernya jadi panas gitu ya. Nah, itu pasti ada efisiensi. Oke, nah lebih kurang nanti soal-soalnya seperti itu. Jadi saran saya ketika di sekolah saya tanyakan hampir semua itu belum mulai kecuali yang Jakarta ya, udah parah gila ngebutnya. Nah di Bogor belum mulai, jangan terlena. Saya Jadi medan magnet. nah itu dia. Tapi nanti lah ya. Itu aneh sebetulnya kalau belajar medan magnet ya. Ini apa? Dimas belajarnya apa? Belum belajar. Gilang? Belum juga ya? Saya gelombang bunyi. Oh, masih yang kelas 11 ya? Heeh. Aduh, ini emang ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting udah. Nah, medan magnet nantilah. Nanti setelah ini. Oke, boleh kita ke medan magnet. Karena ya ingat, ini pertemuan terakhir di bab ini. Jadi 2 minggu lagi kemungkinan kita medan magnet. Karena minggu depan kita akan latihan soal di bab ini dulu. Oke. Nah, ini lebih kurang kayak gini soal-soalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada rumus yang di simple, tapi di UTBK itu mungkin secara frekuensi lumayan lah keluar. Saya mau tanya dulu di sini ya, satu orang satu. Ada energi listrik, ada daya, ada I, arus, kuat arus, ada R, ada V. Oke. Kansa, menurut Kansa mana yang selalu tetap nilainya Kansa? Apa? Mana nilai dari energi listrik, daya, kuat arus, hambatan, dan V, nilai apa yang selalu tetap yang tidak pernah berubah selain Kansa? Oh enggak ya. Selain mana yang nilainya tidak pernah berubah Kansa? Nggak tahu deh Mas. Nggak tahu. Darren, dari 5 ini mana yang tidak pernah berubah nilainya? Apa ya? Nggak tahu. Kurang tahu. Oke, nggak apa-apa. Terus Dimas, Dimas siapa? Gilang dulu. Gilang. Menurut Gilang mana yang tidak pernah berubah Gilang? Yang P apa Mas? Yang tidak pernah berubah. Itu yang P apa Mas? Yang P. Daya. Apa? Daya. Daya. Oke, menurut Gilang daya. Dimas. V. Menurut Dimas. DM aja Dimas ya, DM ya.
Oke. Menurut Revo apa yang tidak pernah berubah? Saya I. Oke. Jawabannya yang tidak pernah berubah adalah sikapnya padaku. Iya. Nah, yang tidak pernah berubah perasaannya padaku. Oh enggak ya. Yang tidak pernah berubah itu R, hambatan. Kenapa? Karena hambatan itu kalau kita perhatikan rumusnya di 2 minggu yang lalu itu ada R sama dengan rho L per A. Jadi dia tergantung jenis bahannya, gitu ya. Nah, terus di sini apa? Kenapa saya sebutkan? Jadi gini, misalnya ya, ini ada yang bergemuruh. Misalnya ada setrikaan atau lampu deh, lampu di rumah misalnya dayanya misalnya 20 watt. Kita di Indonesia berapa volt dayanya? Berapa volt daya laki-laki biasanya tahu? Berapa volt di Indonesia dayanya? Nggak tahu? Wih, ada yang ngetik. Di Indonesia dayanya itu 220 volt. Lampu 20 watt ini kalau LED itu terangnya lumayan ya. Terang banget. Oh, itu dia, betul. Saya yang di sini 8 watt malah, yang di luar. Yang di kamar cuma 3 watt. Yang di lemari sewatt. Sewatt. Nah, ini terang. Kemudian saya bawa ke Timur Tengah. Timur Tengah itu 110 volt. Oke, 110 volt. Kira-kira dayanya jadi berapa watt? Makin terang, makin redup, atau jadi berapa kira-kira? Saya Jadi tanya 10. satu-satu. Oke, jadi berapa, Dimas? 10. Dimas 10. Jadi berapa, Revo? Iya, 10. 10. Jadi berapa, Gilang? Sama 10. Sama 10. Jadi berapa, Darren? 10. 10. Berapa, Kansa? 10. Oke ya. Nah, banyak itu belum tentu betul ya. Kenapa 10? Dari mana asal mulanya 10? Karena ini setengahnya gitu ya. Nah, dari sini yang selalu sama kata saya R-nya. Kita punya rumus yang ini. PIR. Ini, justru jangan PIR. Oh. Karena yang sama itu R-nya. Jadi kalau kita ambil dari sini, P sama dengan P kuadrat per R, artinya R sama dengan V kuadrat per P. Karena R tidak mungkin berubah, nah jadinya P1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. Atau supaya gampang kita gabungkan P2 P1 sama dengan V2 per V1 kuadrat. Nah, kita menggunakan ini. P2-nya berapa? Tidak tahu. Awalnya 20. V2-nya 110. Awalnya 220 dikuadratkan. Sehingga P2-nya 20 dikalikan 1/4. Jadi P2-nya berapa? Hanya 5 watt. Ternyata kalau kita bawa ke Timur Tengah, lampu yang 110 volt, lampu yang 20 watt, maka di sana akan redup. Jadi pas kita bawa kok jadi terredup sih di sini kayaknya rusak deh, bukan rusak. Ya karena voltnya kurang. Dan sebaliknya, misalnya dulu ada orang gitu ya, ada orang bawa alat lab dari Jepang dibawa ke Indonesia. Nah,
ternyata di situ watt di Jepang itu tulisannya buat 110 volt, dicolokin di Indonesia, ya terbakar gitu ya alatnya ya. Nah, jangan sampai kita punya alat seperti itu. Nah, di Indonesia kalau belinya cuman daerah Indonesia itu udah pasti 220 volt, kecuali belinya black market. Maka dilihat, misalnya belinya dari Inggris, itu 330 volt gitu ya. Jadi kalau dicolokin di Indonesia belum tentu nyala. Terus gimana? Nanti ada nama alat namanya trafo. Trafo itu dia untuk mengubah tegangan ya, tapi itu nanti kita belajarnya. Oke. Sekarang ada yang mau ditanyain dulu? Mas. Ya. Tapi kalau misalkan apa namanya? Apa? Tegangannya beda dikit gitu, ada nggak sih? Ada, kan sebetulnya tegangan itu tidak 220 volt, dia bisa naik turun, tapi sedikit, plus minus, jadi nggak akan kerasa. Nggak tetap seperti itu ya, biasanya memang dia suka naik turun tegangannya. Nah bahkan dulu, kalau zaman dulu tuh suka namanya apa, paneng kalau nggak salah ya. Jadi tegangannya turun, semua lampu pada redup ya. Nah itu bisa terjadi. Makanya kalau di alat-alat listrik, kalau dilihat di charger handphone itu ya, itu ada tulisannya di belakang. Dia 110 sampai 220 volt, artinya dia masih bisa digunakan di situ. Tapi kalau terus ada lagi yang colokannya ada plus minus sekian volt, plus minus sekian ampere, itu juga ada. Nah, berarti itu ada toleransinya, tidak harus pas. Mas, ada lagi yang mau tanya ya? Kalau power supply komputer kan ada yang 1200 watt gitu, itu voltnya tetap sama? Tetap sama, ya, karena nyoloknya ke listrik di rumah 220 volt. Kecuali kayak senter itu baterainya 1,5 volt. Ada berapa senternya? Ada baterainya ada 2, oh berarti 3 volt gitu. Misalnya charger handphone dicolokin ke listrik, tapi di situ kenapa ada charger handphone? Karena itu mengubah energi listrik yang AC yang bolak-balik menjadi DC. Nah di situ ada kalau nggak salah 5 volt biasanya, gitu. Fast charging, turbo charging itu lebih kurang kayak gitulah prinsipnya. Cuman nanti dia ampernya besar. Itu. Terus nanti wireless, kita juga belajar konsep wireless. Kenapa bisa ngisi pengisian pakai yang model wireless gitu ya. Nah nanti di medan magnet, setelah medan magnet itu ada tuh. Kenapa bisa wireless? Oke, ada lagi? Saya tanya lagi, Mas. Oke, apa? Sampai besok nih ada waktunya. Kan baterai itu ada tempat buat ngecasnya kan? Ya. Walaupun baterainya kecil banget tuh ukurannya, voltnya tetap 220. Ini baterai yang buat di mana nih? Baterai A2 gitu. Oke, jadi di situ dia diubah, misalnya dicolokin kan? Dicolokin ke saklar ya. Ke saklar apa? Stop kontak. Ya ini tetap di rumahnya tuh AC 220 volt. Nah, pas di alat ini diubah dia. Jadi DC. DC-nya cuma dikit biasanya. Bisa 5 volt, bisa berapa, tapi nggak akan gede. Maksimal tuh biasanya charger itu 12 volt biasanya. Nah, diisi ke baterai yang kecil kan, A2 gitu ya. Nah, A2 itu 1,5 volt. Jadi dia tetap dari ininya besar, cuman karena di sini pakai alatnya mengubah AC jadi DC, harus bolak-balik jadi searah, kemudian juga dikecilkan. Jadi cuman berapa volt gitu. Karena kalau segini langsung bisa kebakar ini. Nggak karuan. Nggak kuat. Makanya kalau pakai fast charging dulu banget. Mungkin sekarang udah makin canggih. Dulu waktu saya masih punya handphone yang fast charging yang pertama awal-awal itu panas. Asia Hidayah. Cepet panas itu. Ya, si baterainya. Nah, makin kesini makin diperbaiki. Dan semua tipe kayak gitu cepet panas. Oke. Ada lagi? Enggak ya, udah ya. Walaupun ada lagi juga oke, nanti kita jawabnya. Paling saya gitu. Bagus lah kalau nggak ada, tahu diri gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada namanya alat ukur.
alat ukur listrik. Voltmeter. Oke. Ada banyak ya alat ukur listrik. Ada apa lagi? Ada apa aja? Oke, Penggaris. tadi ada voltmeter. Oh iya, penggaris. Voltmeter. Ada apa lagi? Stetoskop. Stetoskop. Ada apa lagi yang lain? Seismograf. Seismograf. Seismometer. Bener. Iya benar itu mas, seismograf. Ada namanya ampermeter. Ada namanya ohmmeter. Nah, kadang semuanya itu disebutnya namanya galvanometer. Namanya multimeter. Namanya multi-talent. Oh enggak ya. Namanya multimeter dan kawan-kawan. Oke. Sekarang kita lihat bagian yang pertama dulu. Misalnya ampermeter deh. 1 ampermeter. Ampermeter ini kita coba yang analog ya. Ada yang pernah menggunakan ampermeter? Atau ampere pusing? Ampere pusing itu ya. Ampere bingung. Itu yang buat ngecek aki, Mas. Nah, itu buat ngecek aki itu voltmeter. Biasanya ya multimeter, dia mau ngecek apapun bisa dia. Misalnya kayak di shop and drive gitu ya, dicek ini Pak akinya masih bagus Pak, sekian. Kalau dinyalain sekian, arusnya masih sekian. Nah itu tuh. Coba Pak AC-nya dinyalakan semua, nah gitu kan. Ntar pas saya pulang dulu ke rumah, kok ke rumah kan kata Bapak AC nyalain semua. Enggak Pak, AC mobil aja Pak, nggak usah AC yang di rumah juga. Oke, nah itu. Nah ini ya misalnya, jadi kita misalnya di sini 0. Ini 0. Di sini misalnya maksimal 10. Ini berarti 5. Nah, di sini kita colokkan di sini misalnya 5 ampere. Ketika ini kita ukur dihubungkan ke rangkaian arus, ke rangkaian listrik gitu ya. Ternyata dia menunjukkan misalnya angkanya ke sini deh, ke 3. 3 apa 4 situ ya? 2,5 malah. Nah, ke 3. Pertanyaannya, ini berapa ampere? Kalau ini 0, ini 10. Tapi dia di sininya 5. Berapa ampere? Jadi caranya tinggal skalanya yang ditunjuk per skala maksimal dikalikan dengan 5-nya. Nah, gini. 3 Kalau per dia 2. Jadinya berapa nih? 3 per 2. 1,5 ampere. Ya. Jadi 3-nya dapat dari yang ditunjuknya. Terus 10-nya itu maksimalnya. Nah, terus yang apa lagi yang belum hitam ya? Terus yang 5-nya, nah buat yang di sini, gitu ya. Jadi tinggal seperti itu. Nah, bagaimana cara menyusun ampermeter? Cara menyusunnya seperti apa supaya bisa tahu? Dia cara menyusunnya kalau ada yang pernah harus disusun secara misalnya ini lampu nih. Harus disusun secara seri. Nah, begini ya. Jadi untuk mengukur arus atau pakai ampermeter disusunnya seri, maka ketahuan. Tahu kenapa disusun seri? Kalau seri yang sama apanya? Seri yang sama apanya? Ingat itu konsep, jadi harus dikuasai. Seri yang sama apanya, Revo? V-nya. V-nya. Gilang, seri yang sama apanya? Hambatannya.
Hambatannya Dimas, seri yang sama apanya? R. R-nya. Darren, seri yang sama apanya? Oh iya. Darren, I-nya. Seri kan? I-nya. Ya, Kansa, seri yang sama apanya? I-nya. I-nya. Jadi yang sama apanya? I-nya. I-nya. Makanya kalau kita mengukur arus, maka ampermeter dipasang seri. Jadi yang terukur di sini 10 ampere, ya di lampu juga 10 ampere. Kok gitu? Karena seri yang sama I-nya. Paralel yang sama V-nya. Oh, kalau gitu voltmeter dipasangnya paralel. Iya. Nah, jadi konsep itu harus dikuasai dengan seksama dan dalam tempo yang cukup panjang. Nggak sesingkat-singkatnya. Nanti soal-soal UTBK itu tuh simple. Tapi karena konsepnya nggak ngerti, jadinya, kok mah susah banget sih soalnya. Nggak susah. Cuman konsep banget gitu. Yang mungkin saking konsepnya itu jadi selama ini acuh tak acuh. Jadi dia nggak ngeh gitu istilahnya. Karena dia fokus soal-soal susah. Oke. Nah misalnya tadi kalau kayak gini maksimal yang bisa diukur berapa ampere? Kalau kayak gini. Maksimal berapa ampere? Maksimal kalau si penunjuknya menunjuk ke 10 kan ya? Berarti kalau dia nunjuk ke 10, misalnya dia ke sini seng gitu kan. Berarti di sini I-nya 10 per 10 dikali 5. Berapa tuh? 5. 5 ampere. Itu maksimalnya. Artinya apa? Artinya kalau saya mau mengukur arus 6 ampere, terbacanya tetap berapa? Terbacanya tetap 5 ampere. Kenapa? Karena alat ukur ini maksimal 5 ampere. Wah, saya mau ngukur 10 ampere. Tapi tetap terbacanya berapa ampere? 10. 5 ampere. Iya. Karena penunjuknya di sini maksimal skalanya nih 5. Dan nanti alat tuh ada skalanya. Makanya dia suka diputar-putar. Cetek itu menyesuaikan. Nah, apa yang disesuaikan nanti? Kita lihat. Nah, terus gimana dong? Itu dia masalahnya. Saya mengukur 20 ampere. Maksimal yang terbaca berapa? 5 ampere juga. Kenapa? Karena ini udah mentok di 5 maksimalnya. Wah, alatnya nggak canggih. Bukan. Yang nggak canggih bukan alatnya, tapi orangnya. Nah, nanti sebetulnya di sini itu ada yang diputar-putar ya. Ada yang diubah-ubah. Nah, terus gimana dong? Oke, gimana caranya? Maka kita akan agar ampermeter bisa mengukur maksimal berapapun, maka harus ditambahkan hambatan atau namanya RSH. RSH itu namanya hambatan shunt. Apa maksudnya? Oke. Misal ya ini contoh nih. Ini emang ya kalau nggak praktek agak-agak gitu ya. Terus kalau kita nonton YouTube juga nanti saya malah lihat nonton YouTube yang bulu tangkis Ahsan Hendra tadi siang. Untungnya menang. Nah ini kayak gini. Misalnya maksimal di sini 5 ampere ya. Saya mau ukur. Ukurnya di sini misalnya 10 ampere. Maka saya harus taruh hambatan. Fungsinya hambatan itu memecah si ampermeter yang masuk ke sini. Bagaimana saya harus memasang hambatan shunt? Seri atau paralel? Oke, saya tanya lagi. Kansa. Oke, tadi Revo bilang seri ya?
Kenapa, Mas? Saya mau, ini kan maksimal 5 ampere. Tapi Iya. sumbernya itu dia 10 ampere. Kalau saya pakai pengukur maksimal 5 ampere, ya terukurnya tetap 5 ampere, walaupun 10 ampere, 20, berapapun. Nah, saya ingin menambah hambatan. Tujuannya apa? Tujuannya memecah arusnya supaya yang terukur ya betul gitu. Nah, sekarang hambatannya disusunnya seri atau paralel? Seri. Seri. Deren? Paralel deh. Paralel deh, oke. Terus Dimas, Gilang? Paralel. Paralel, oke. Terus Dimas? Plural. Paralel, oke. Kalau Revo? Paralel juga deh. Paralel juga. Kansa mau berubah? Atau Boleh, tetap Mas? seri? Bisa. Apa? Nggak usah. Nggak usah. Nah, itu yang selalu tetap Kansa gitu ya tadi ya. Jadi semua bisa berubah, yang tetap tuh Kansa, oh enggak ya? Oke, sekarang saya tanya Gilang, kenapa harus paralel Gilang? Ya karena kalau seri sama aja kayak yang tadi. Maksimal Iya, 5. betul. Jadi, karena kita ingin 10 ampere, maksimal di sini 5 ampere, maka kita harus pecah arusnya. Nah, untuk memecah arus, maka disusun secara paralel. Nah, jadi saya tambahkan hambatan secara paralel. Dan ini ada nih di soal-soal, di soal sekolah, UTBK gitu ya. Maka kita udah tahu, oke, ampere meter berarti susunan hambatannya harus susunan hambatan ya, paralel. Tapi kalau ampere meternya itu seri. Nah, maka harus tambahkan ershan atau hambatan tambahan paralel. Nah, di sini misalnya hambatan paralel. Misalnya di sini ershan. Berarti masuk ke sini harus berapa ampere? Berapa ampere ke sini, Dimas? Dimas, berapa ampere? Halo? Deren? Berapa ampere masuk ke sini? 5 bukan? 5. Kenapa 5? Biar yang atasnya bisa ngitung tanpa bablas. Oke, karena ini 10 ampere, kalau dia bercabang, di sini maksimal 5, di sini juga 5 gitu ya. Nah, jadi karena betul tuh bisa mengukur. Nah, di sini 5 ampere. Di soal misalnya diketahui. Soalnya misalnya ada di sini. Jika di sini misalnya 10 ohm. Maka berapa ershan yang harus kita tambahkan? Gimana ngitungnya? Ada yang bisa tahu bagaimana cara kita mencari hambatan di sini, tapi yang diketahui hambatan di sini, kuat arus di sini sama kuat arus di sini. Bagaimana cara mencari hambatan RSH ini? Yang bisa minggu depan kita kuis ya. Minggu depan kita kuis, nanti yang bisa berarti di kuisnya saya otomatis betulkan satu dari yang paling besar nilainya. Jadi kalau ada yang paling besar sekian di satu soal, saya tambahin ke dia tuh kuisnya. Kalau ada yang bisa jawab, ini berapa nih RSH-nya? Ayo, ada yang tahu cara mencarinya? Saya hitung. Oke, saya timer. Ini kayaknya ada aplikasi timer harusnya. Hitung mundur. Ada nggak ini? Ini ada jamu, nggak ada. Harusnya ada waktu itu. Di mana ya? Picture animasi apa? Oke, nggak ada. Pemirsa, aplikasi Edge-nya ada. Save video. Oh, ini stopwatch. Twing.
Oke. Stopwatch itu bukan hitung mundur ya? Itu maju ya? Oke, ada yang tahu gimana caranya? Halo? Nyerah? Dari sekolah se Bogor ini tidak ada yang bisa jawab? Kehalangan mas soalnya iya sih. Bentar ya, saya penasaran. Waktu itu saya nemuin. Oke, caranya begini. Ini seri atau paralel rangkaiannya? Seri atau paralel? Halo? Halo, halo? Paralel kan? Paralel. Kalau paralel yang sama apanya? Tadi V-nya. V-nya. Oke, berarti kita cari di sini V-nya berapa. V itu rumusnya I kali R. I yang lewat sini 5 ampere. Kok 5 ampere kan itu di ampere meter. Ini seri. Kalau seri berarti sini 5 ampere, sini 5 ampere. R-nya 10. Oke, berarti 50 volt. Kalau paralel sama V-nya, oh berarti sini juga 50 volt. Berarti RSH gimana? RSH itu tinggal P per I. V-nya 50 volt per I-nya yang melewati 5 ampere. Ini kebetulan 5 ampere ya. Tapi kalau 20 berarti ini 5, ini 15. Jadi di sini I-nya 5. Jadinya 10 ohm juga. Jadi RSH-nya harus 10 ohm. Bingung nggak tuh? Bingung nggak? Oke, saya kasih cara cepetnya. Ah, gitu dong. Entah, saya nyontek dulu. Karena saya nggak pernah tahu ya rumus cepet. Saya selama ini tahu konsep aja kan, rumus cepetnya nggak pernah tahu. Oke, katanya rumus cepetnya itu N sama dengan I maksimal per I di ampere meter. Terus RSH sama dengan RA per N-1. Oke, ini katanya ya. IM-nya itu, ini di modul ada. IM-nya itu arus maksimal. Sedangkan I ampere meter itu arus di ampere meter. Terus RA-nya itu hambatan yang di sini. Hambatan luar. Terus udah. Nah, jadi cara cepatnya ini. Kalau kita lihat, cara ini deh, kita dari soal deh ya. Saya udah siapkan soal di modul. Jadi nanti ini PR, ingat, tapi saya baik hati. Jadi saya kerjakan dulu satu soal aja. Nomor berapa ya? Nah ini. Nomor 13 ya, ini saya kerjakan. Ini PR nantinya. Mekanismenya nanti saya ini lagi. Saya ulang lagi. Nah, seperti ini. Sebuah baterai dihubungkan dengan resistor akan menghasilkan 0, ampere, 0,6. Jika pada rangkaian tersebut tambahkan resistor 4 ohm yang dihubungkan, maaf ya, salah ini bukan yang ini. Pantesan kok aneh gitu ya. Kita ulang lagi. Nggak ada, oke ternyata nggak ada. Oh ada dong. Kayaknya ada deh kemarin. Mana ya? Oh ini nomor 11. Aduh, Ojan ya. Oke. Nah ini yang 11. Kebaca? Soalnya ada, terbaca? Halo?
Ada kan Baca. orangnya? Baca, Mas. Baca ya. Nggak Mas, nggak kebaca kok nggak kebaca ya Mas, saya lagi ketiduran jadi nggak kebaca. Oh nggak. Oke, kita lihat sini. Sebuah ampermeter dengan hambatan dalam mempunyai batas ukur maksimalnya 10 ampermeternya. Terus jika kita ingin 50, nah ini bisa pakai rumus cepat. Jadi di sini ada hambatannya 1 ohm. Dia batas di ampermeternya 10 ampere. Kemudian ingin memperbesar batas ukur supaya dia bisa mengukur maksimalnya 50 ampere. Maka harus kita kasih hambatan berapa? Oke, jawabannya yang mungkin yang A, B, C, D, E. Coba yang mungkin yang mana? Kansa. Iya, Mas. Yang mungkin yang mana Kansa dari A, B, C, D, E ini? Sebentar. Sebelum kita hitung. Yang lain saya tanya juga. Ya. Jadi kita ingin supaya yang tadi 10 ampere ternyata bisa mengukur 50 ampere. Nah, jawaban yang mungkin yang mana aja? A. Jawaban yang mungkin yang A. Terus? Aduh. Cuma satu? Kayaknya nggak tahu deh. Oke, yang A. Mungkin yang A. Deren, yang mungkin yang mana Deren? Yang D deh. Yang B. Yang mana B? Yang D. Depok. Kata Deren ini Depok. Kata Deren D ya, ini Kansa. Oke, Gilang. Kalau kata Gilang yang mungkin yang mana Gilang? Yang 5, yang D. Yang mungkin yang 5, Gilang. Oke. Yang mana yang mungkin Dimas? Dimas? Halo? Ada Dimas di situ? Atau ngechat dia? Mas? Halo Dimas? Yang mungkin yang mana Dimas? Halo? Halo Bandung? Halo Mas, Iya? dari tadi saya ngomong nggak ada. Nggak ada. Yang ada nggak kedengeran nggak? Kecil Nggak. tadi kepencet kayak. Oh gitu. Yang mana Dimas yang mungkin? Yang mungkin Yang mungkin jawabannya. 0,25. Yang A. Mm-mm. Oke, kondisinya 2-2 ini. Oke, Revo, yang mungkin yang mana? Yang mungkin yang mana? A deh. A. Oke, Revo A. Kalau saya gambar, dia punya hambatan, berarti dia tuh kayak gini bentuknya. Terus di sini ada ampermeternya gitu ya. Walaupun ini dalam satu kesatuan, nah dia kayak gini. Nah, terus dihubungkan dengan sumber arus. Ingin maksimal berapa? 50 ampere. Kalau 50 ampere, berarti hambatannya kita harus tambahkan seri atau paralel? Paralel. Nah, ini tadi kita baru bahas. Kenapa? Karena kalau dipasang seri ya sama aja. Makanya kita harus pasang secara paralel. Nah, gini. Ini 1 ohmnya. Di sini 10 ampere. Di sini 50 ampere. 50 ampere itu mengukur maksimalnya. Berarti yang masuk sini berapa ampere? Berapa ampere masuk sini? 40 ampere.
Karena kita kalau dipasangnya hambatan lagi, seri juga ya nggak pengaruh. Ya, jadi ingat kalau ampere meter harus ditambah. Jadi nggak mungkin jawabannya ini. Maka jawabannya antara A dan B. Oke. Gimana caranya? Ayo. Gimana caranya? Tadi udah. Harus cari apa dulu dari atas? V-nya. V-nya. Di sini V itu rumusnya I kali R. V-nya, I-nya 10, R-nya 1. 10 volt. Artinya apa? Kalau di sini 10 volt karena paralel, maka di sini juga 10 volt. Yang ditanya R-nya. R itu apa rumusnya? V per I. V per I. P-nya 10, I-nya 40. 40. Jadi jawabannya 0,4. 0,25. Saya mau pakai rumus cepat boleh. N itu I maksimalnya itu 50 per ampere meternya 10 jadi 5. Sedangkan RSH sama dengan tadi apa rumusnya? R ampere meter 1 dibagi 5 dikurangin 1. Jadi 1/4 artinya 0,25 ohm. Nah, ini kalau pakai cara cepat. Ya. Tapi ini konsep, ini cara cepat. Silakan pakai yang mana, tapi sebaiknya karena buat belajar hafalkan yang sebaiknya pahami 5 kurang 1 ini tadi. dari rumus. Nih, rumusnya udah begini. Oh, N min 1. Cuman kalau dari sini kita tahu ya, kurangi satunya karena kan masuk ke sini. Jadi 50 ke sini 10 ke sini 40 gitu ya. Dari situ kayaknya. Cuman dari rumusnya udah dibikin cepetnya kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Kita lanjut. Terakhir. Terakhir pada waktu masih panjang. Terakhir, kita voltmeter. Voltmeter disusunnya secara apa? Untuk mengukurnya secara paralel. Kalau ada lampu gitu ya. Paralel. Nah, ada lampu kayak gini. Kita susun paralel. Baru tuh bisa ngukur. Nah, di voltmeter ini sama, juga ada hambatan dalamnya. Jadi kalau kita ambil hanya segini aja, gitu ya. Kita ambil, maka sebetulnya dia itu kayak gini. Nah, gini. Di sini voltmeter. Di sini hambatan dalam. Nah, ini saya ambil ini aja ya. Simpelnya nih. Jadi lampunya nggak saya gunakan. Nah, keseluruhan ini itu namanya voltmeter. Ini apa ya? V apa ya? Aduh, susah juga ini. Ini disusunnya namanya voltmeter. Nah, sekarang di sini misalnya maksimal misalnya 10 volt. Jangan 10 lagi ya. Yang beda lah kali ini ya. Misalnya di sini 15 volt. Ternyata saya punya sumber. Sumbernya itu 40 volt. Pertanyaannya, berapa hambatan yang harus saya tambahkan agar dia bisa mengukur sumber arus sebesar 40 volt? Karena kalau kita tidak tambahkan, maka ya yang terbaca maksimal 15 volt, 15 volt, 16 volt, 15 volt, 20 volt, 15 volt, 40 volt ya tetap segitu gitu ya, 15 volt. Nah, maka harus kita tambahkan hambatan. Pertanyaannya, hambatannya ditambahkan seri atau paralel? Seri. Seri. Yang lain setuju seri?
Atau ada yang berbeda? Kenapa seri? Oke, kenapa seri Dimas? Dimas, kenapa seri? Feeling. Oke, feeling ya. Emang kadang kalau apa kita tuh lebih mengutamakan feeling gitu ya dibandingkan data dan fakta. Masih tetap bersama saya di Insert Investigasi. Oke, jawabannya kenapa dibikin secara seri ditambahkannya? Oke, saya gambar ya. Nah, ini hambatan dalam yang terdapat dalam voltmeter. Kemudian, nah ini. Tujuan kita ingin memecah ini supaya 40 ini yang masuk ke sini tetap 15 volt. Kalau hambatannya kita susun secara paralel, paralel sama apanya? I-nya kan? V-nya. R-nya. V-nya. Oh ya. Tidak ada R yang sama, yang ada hanya V dan I. Kalau di sini 40, berarti di sini 40 ya, di sini tetap 40. Justru kita ingin supaya yang masuk ke sini enggak 40 tapi maksimal 15. Nah, makanya kita buat seperti ini. Nah, inilah RSH-nya. RSH-nya. Jadi berapa volt di sini? Berapa volt di sini? 25. 25 volt. Karena kalau seri itu memecah si voltnya. Kalau di sini 15, di sini 25. Artinya kita harus pasang hambatan di mana hambatannya harus kuat dengan tegangan sebesar 25 volt. Seandainya jikalau andai kata di sini itu 3 ohm. Berarti di sini harus berapa ohm yang kita pasang? 3. Oke, Dimas jawab 3. Revo harus berapa ohm, Revo? Yang kita pasang di sini. Yang lain hitung, kalau bisa ngitung. Pakai feeling boleh. Kalau pakai feeling jago nanti saya ini deh, saya endorse ya. Jadi tukang ramal. Jadi cukup tidak perlu sekolah 3 tahun gitu ya. Dengan feeling Apa bisa. 1,6 Mas? Oke, Dimas berubah 1,6 ohm. Teva udah ada? Gilang? Darren? Kansa? Belum. Oke, belum. Kansa? 1,8 bukan Mas? Kansa 1,8 ohm. Oke, Gilang? Belum, Mas. Belum. Gilang belum. Revo? Oke. Kenapa Dimas? Kenapa jadi 1,6? Itu yang pakai VIR. Coba gimana? Kan yang dicari R-nya. R-nya. Terus? Iya. Ya udah 40 bagi 25 gitu aja deh. Oke, 40 bagi 25. Kenapa 1,8 Kansa? 45 bagi 25. 45 bagi 25. 45 dapat dari mana? 15 aku kali 3. Oh, oke. Kansa, kenapa dikali 3 Kansa? Gak tahu ada angka, ya udah aku coba kaliin aja. Oke, nah itu model ulangan kalau di SMP kayak gitu tuh. Tambahin aja yuk, kaliin. Nah, bagi ada jawabannya. Oke. Sebetulnya oke, jadi gini.
Ini hambatannya seri paralel. Dari Dari Seri yang sama apanya? I, V-nya. Yang sama apanya? I-nya. I. Seri I. Berarti I. ini I-nya berapa nih? Ini tuh satu kesatuan ya. Tidak terpisah. Tapi emang ditulisnya begini. I 3. Berapa nih? 3. V kali R. Pi per R. 5. 5 ampere. Artinya yang melalui di sini itu 5 ampere. Berarti yang di sini berapa ampere? 5. 5 ampere. Berarti berapa ohm? 8. 5. 8 ohm. 8. Pi per I. R-nya kan 5. R-nya 5. R-nya kan belum tahu. Ah, Oh, iya, RSH itu ini iya. RSH. I-nya kan 25, I-nya 5. V-nya kan V-nya 25. I-nya 5. Ya berarti 5. Iya, Berarti di sini 5 ohm. tambah yang Bingung nggak? Berarti RSH-nya harus 5. Mas kan sini 8 itu R total dengan hambatan dalam. Tapi yang ditanya biasanya RSH-nya. Ya, jadi yang ditanya cukup seperti itu. Ada rumus cepatnya? Ada. Ntar, saya nyontek dulu. Nggak pernah ingat saya rumus cepatnya. Bentar ya. Lama dibukanya, oke enggak. Jadi rumus cepatnya N sama dengan Vs itu apa ya? Per Vg. Terus Rs sama dengan N-1 dikali R di galvano. Oh ya. Jadi S-nya berapa? S itu yang di sini. Oh yang ini berarti maksimal ya kayaknya ya. 40. 40 per 25. 40 per berapa? 40 per 25. Coba. 40 dibagi 25 berapa nih? 1,6. 0,6. 40 per 25 dikurangin 1 berapa? 0,6. 15. 1,5. 0,6. Dikali 0,6. Kan ada 40 bagi 25 kan 1,6. Minus Kurang 1, 0,6. Dikali 3. 4,8 ya? Ah, ini saya nggak tahu nih cara cepatnya ya. Nanti coba saya lihat lagi. Nanti saya cari cara cepatnya. Saya nggak tahu cara cepatnya. Jadi yang benar. Ya, jadi ini yang betul ya. Cara lamanya. Jadi cari dulu ampere meternya. Setelah ketemu ampere meternya, baru ampernya, maksudnya arusnya. Setelah ketemu arusnya, baru 25 dibagi arusnya. Kalau tadi, cari dulu V-nya, baru dibagi arusnya. Kalau ini, cari dulu I-nya, baru dibagi, dicari R-nya, gitu. Bingung nggak? Lagi soalnya? Coba. Coba lagi ya. Misalnya di sini RSH-nya itu udah pasti disusun secara muka nih. Nah, di sini misalnya 2 ohm. Di sini maksimal misalnya 10 volt. Nah, kita ingin mengukur tegangannya 50 volt. Berarti berapa di sini RSH-nya? Oke. Sekarang coba satu-satu dihitung dulu. I-nya 5. I-nya berapa? 5. I-nya 5 ampere. Berarti kalau di sini 5 ampere, di sini berapa 5 ampere? ampere. 5 ampere. Berarti berapa volt? 10. Bukan.
Berarti cari Berapa volt? Yang Oh, lain hitung. Yang udah bilang. Dimas, Gilang, Darren, Kansa. 40. RSA-nya. Berapa RSA-nya? 40 bagi 8. Oke, 8 ohm. Dapat dari mana 40? Itu apa dari 50 kurang 10. Karena kalau seri dia memecah Iya. V-nya. Jadi kalau di sini udah 10, Oh. totalnya 50 ya di sini berarti tinggal 10. 40 volt. Sedangkan R itu V per I. Ya di sini 40 dibagi 5 ya berarti harus 8 ohm yang ditaruh. Gitu ceritanya. Bingung nggak? Enggak. Satu lagi coba. Satu lagi udah pokoknya udah selesai. Satu lagi. Ya udah satu lagi khusus spesial. Yang lain hitung. Ini kan tinggal begini ya. Yang susah tuh dari angkanya. Misalnya ini 5 ohm deh. Ini misalnya 30 volt. Ini misalnya 100 volt. Berapa RSA-nya? Stop. Jelek ya? 6 100 95 bagi Jelek, bentar jelek. Ini 90 aja deh. 85 bagi 10 bagi Berapa? 2 ohm. RSA-nya berapa? 2 ohm. 30 bagi 5 6 sama-sama. 10 6 bang. ampere. 6 ampere. Berarti ini 6 ampere. Di sini berapa Nah. volt? 60 bagi 6 10 ohm. 10 ohm. Karena ini 30 volt, berarti sisanya 60 volt. Harusnya berapa? Harusnya 30 bagi 5, 6. Nah, berarti 6. 60 bagi 6. 10 ohm. Oke? Ya. Oke. Jadi, pekan depan, karena ini udah selesai. Pekan depan itu di awal kita akan latihan soal yang esai, yang di modul. Jadi itu akan kita bahas. Kemudian setelah itu kita akan ada post test. Itu Ya. kapan? Pekan depan. Insya Allah hari Selasa depan. Karena udah selesai. Tapi saya mau latihan dulu. Post test ini sekitar 15 menit akhir. Nah, kemudian yang ketiga, PR. PR-nya itu di sini berapa soal? Pilihan gandanya aja. Itu buat minggu depan. PR-nya bukan buat minggu depan. PR-nya buat mau berapa lama? Setahun. Oke, udah lulus dikumpulin ya. Ya. 5 soal doang kan? 15 tuh tadi 15. Pilihan gandanya aja. 15 tahun ya. 15. Tuh. Esainya minggu depan kita bahas dulu supaya ngerti. Oh, Ya, ini masa? PR. Ya, Jadi PR-nya Terus bukan itu. sekarang kan. PR-nya 15 soal. Tapi ditugasinnya buat minggu depan kan? Iya kan? Minggu depan kan? Iya kan? Ya gitu deh Mas Budinya nge-lag. Halo. Ega lu yang jadwal udah juga. Yang kegiatan harian sama ngebut tracker. Udah. Belum. Lu udah. Belum. Udah pada ngerjain belum? Belum. Gua gak ngerti Tunggu yang error. ngebut tracker, gua kurang ngerti. Sarua.
Hari ini gue udah dicat 3 orang binus anjir. Gua aja kemarin dicat orang binus. Ada binus, UMN, UBM. Kampret. Gua binus, ruang guru. Lagi dah. Lu dicat si Arvin nggak? Arvin, Heeh. enggak, apaan emang? UP. Enggak, gua dicat Praga. Gua tanya balik, jangan jawab. Halo Mas. Halo Mas. Mas di mute Mas. Mas nge-mute. Oke. Oh, ke-mute ternyata. Ya ampun. Saya udah nerangin panjang dan lebar loh. Bentar ya, tanggung. Nah, nanti masuk ke sini kelihatan kan? Iya. Ya, nanti udah diklik, nanti di sini isi. Apanya? Oke. Isi jawabannya aja. Oh, Misalnya buat namanya ada siapa? PR gitu. Betul. Terus dia PR-nya dari modul. Babnya apa? Tentang listrik dinamis. Cuman 15 soal, jadi isinya cuman sampai 15. Buat minggu depan kan? PR-nya buat sebulan lagi dikumpulinnya. Dari sekarang. Tapi boleh dari sekarang boleh. Dari minggu depan boleh, yang penting sebulan. Oke. Jadi itu. Nah, terus saya kan udah bikin Google Classroom masing-masing orang. Nah, jadi nanti setiap orang tolong kumpulkan kegiatan hariannya. Bangun tidur sampai tidur lagi. Hari Jumat, Senin sampai Sabtu. Terus, kan saya udah kasih ngebut tracker ya. Iya. Setiap bulan dikumpulin. Ya, diupload ke situ dalam bentuk Excel. Excelnya dikumpulin. Jadi saya tahu perkembangannya seperti apa. Jadi bisa bisa diliatin lah di situ. Ya, PR-nya dikumpulkan berarti bulan Agustus. Agustus 31 paling lambat. Ya, paling lambat, ini maksimal. Kemudian jangan lupa kegiatan harian plus kegiatan harian sih cuma bikin sekali aja ya.
Itu kan ada 2 tabel Mas, isi 1 aja kan. Satu aja, ini upload di Google Classroom. Kemudian yang tiap bulan apa? Ngebut. Ngebut tracker, itu dikumpulkan setiap bulan, akhir bulan. Mas, tapi saya belum ada kemajuan, kumpulin. Justru itu nanti kita lihat seperti apa. Ini setiap akhir bulan. Oke, mau ada yang ditanyain? Enggak, Mas. Nggak ada ya, maaf tadi terputus. Ini panas tiba-tiba laptopnya. Ngomongin PR jadi panas. Ganti thermal paste Mas, kayak saya. Oke, kita cukupkan. Ya, jadi pekan depan kita ada latihan dulu, kemudian ada post test, jadi hafal, belajar gitu ya. Ngapalin, kemudian nanti ada PR maksimal 31 Agustus. Kemudian jangan lupa kegiatan harian diupload sama yang tiap bulan di Ngebut Tracker. Tiap bulan. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillah. Amin. dan doa penutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas. Makasih Oke, Mas. oke Deren, Gilang, Dimas, Evo.